Setelah mengetahui dasar hukum kehidupan bagi warga kerajaan surga, maka ini saatnya kita menunjukkan buahnya. Kita tidak akan pernah mengetahui siapakah yang benar-benar memiliki kerajaan surga karena kita tidak bisa melihat jauh ke dalam setiap hati manusia. Tapi dari buahnya kita akan tahu mana yang berasal dari benih kerajaan surga dan mana yang bukan berasal dari Allah. Banyak orang yang akan menghasilkan buah yang mirip. Tapi ketika kita tahu asal buah itu, apakah berasal dari haus akan kebenaran ataukah dari motivasi atau memamerkan kesombongan rohani? Di sini kita akan mengenal buah yang akan keluar dari warga kerajaan surga di bumi, dan kita akan membagi lagi menjadi dua bagian, yaitu buah pengikut Kristus terhadap Allah dan buah pengikut Kristus terhadap sesama. Buah pengikut Kristus terhadap Allah sudah menjadi rahasia umum bahwa beribadah merupakan cara manusia berhubungan dengan penciptanya. Pada kesempatan ini, Tuhan Yesus menjelaskan hal yang seharusnya dilakukan terkait beribadah kepada Allah, baik dalam hal persembahan, berdoa, juga berpuasa. Ketiga hal ini akan membuat seseorang terlihat menjadi mewah rohani bagi orang-orang yang melihat atau mendengarnya. Tapi, Yesus menyangkal hal tersebut dan menekankan kesederhanaan di luar atau yang kasat mata dengan apa yang sebenarnya tersimpan jauh di dalam hati manusia dan justru lebih mulia di hadapan Allah. Intinya adalah seseorang benar-benar mengasihi Allah tidak perlu memamerkannya. Selain peribadatan, Yesus juga mengajarkan bahwa warga kerajaan surga pasti percaya pada pemeliharaan Allah. Sehingga seharusnya orang Kristen lebih sibuk mengejar harta kerajaan surga dan tidak pernah khawatir tentang apapun juga, baik dalam kondisi ataupun situasi tertentu. Lalu yang kedua adalah buah pengikut Kristus terhadap sesama. Selanjutnya, barulah Tuhan Yesus menjelaskan buah pengikut Kristus terhadap sesama, baik tentang menghakimi orang lain atau mengasihi orang lain. Dalam hal menghakimi, kita harus menetapkan standar yang sama terhadap diri sendiri, juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa mengintrospeksi diri sendiri. Dan juga dalam hal mengasihi, bukan berarti kita membagi-bagikan semua harta benda berharga kita kepada semua orang. Justru hal ini bukan sesuatu yang bijak. Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana hubungan yang baik pada sesama itu seperti hubungan bagaimana seorang bapa mengabulkan permintaan anaknya. Artinya, kita harus bijak dalam hal mengasihi sesama, bukan hanya memberi segala-galanya, tapi cukup memberikan yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Sederhananya, Tuhan Yesus meminta kita memperlakukan sesama kita sama dengan kita ingin diperlakukan. Dan terakhir, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana setiap orang akan menghasilkan buah yang baik atau buah yang jahat. Kita dapat mengetahui pohon yang baik dari buahnya. Secara sederhana, orang yang melakukan hal yang Tuhan Yesus perintahkan adalah ciri warga kerajaan surga, bukan orang yang hanya berseru-seru kepada Tuhan. Sehingga, jadilah orang yang bijaksana yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Inilah bagian ketiga khotbah di bukit, yaitu tentang buah pengikut Kristus.